Shalom adik-adik sekolah minggu. Udah pada bangun belum? Ayo bangun. Kita mau ibadah sekolah minggu loh. Untuk semakin semangat dan menambah sukacita kita nyanyi sama-sama yuk. Yang lagunya Samuel Samuel. Masih ingat kan? Ayo kita nyanyi sama-sama. Samuel, 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 bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu, Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ibadah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Jadi sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu ya. Masih ingat kan lagu baca kitab suci doa tiap hari? Ayo kita nyanyi sama-sama adik-adik. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang menyertai anak-anak sekolah minggu boleh tiba pada minggu ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati anak-anak sekolah minggu, yang memberikan kesehatan dan memberikan kebutuhan mereka di sepanjang hari-hari mereka. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terimalah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marede mahita sian buku Ede nomor 12 ayat sada. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Sondang sian debata, hatiuron sian gijang, baeture sodang ima, rohanami asa sonang, lau manjalo hangoluan, pina tupami o Tuhan. Baeture pikiran nami unang lau tunadau mappar roha nami saipa tinggil pinggol nami tuhatam asalam huat tusihami. Amin. Nuaing tapajojor majo patik ninde bata di minggu tasadarion ima patik parjolo dohot lapatanna Rap mahita mandok patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup au bahenonmu debatam dia do lapatan ni odo ikon umbia rohata jala humolong jala opos mida debata asa mida nasana adong. Olak ni dosa hakna rak mahita mangido gogo tuadopan ni debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Marede mahita sia buku Ede nomor 427 ayat sada. Martangiang mahita di bagasan rohata. Amin. Rak mahita mandok sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Amin. Nuaing sahat mahita tu pajojorhon ayat bulanan rap mahita mandok ayat bulanan di bulan Mei tersurat di Markus 10 ayat 15. Jadi ninama mandok nasida laho mahamu tuliat portibion jami tahon hamuma barita naulii tunasa natinopa taulahi mandok salinai Markus 10 ayat 15. Jadi ninnama madok nasida
laho mahamu tuliat portibion, jami tahon hamuma barita nauli, tunasa natinopa. Martua mana tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Mare demahita sia buku ede nomor 700 sia ayat sada. Yesus mengasihi dipilih manduk tua nanggale met piau tong dona punana au Yesus Tuhanku na puna au sai pos rohaku Tahati ma hapor seau tai, songon nahina tidakon idongata sahapor seaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sia tondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgola hundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di si maibana pai mamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Mare demahita sia buku ede nomor 770 ayat sada 1 ayat 2. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami yang bertahta di kerajaan surga tinggi, kami menaikkan pujian dan syukur kami ke hadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Di sini kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami seluruh sekolah minggu HKBP Pia Raja yang akan mendengarkan firman-Mu saat ini, sehingga kami bersuka cita dan semakin membuahkan
hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Pia Raja, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 17 Mei 2020, sesuai dengan nama minggu kita adalah Minggu Rogate. Nah, siapa yang sudah tahu arti Rogate? Rogate artinya berdoa. Berdoa. Dalam bahasa Batak dikatakan martangiang. Nah, ada apa dengan berdoa? Minggu ini, Minggu Rogate. Dan cerita Alkitab untuk kita sekolah minggu adalah tentang berdoa. Siapa yang mengajarkan berdoa? Nah, adik-adik, kita simak bersama-sama ceritanya di sini. Nah, pada suatu saat Yesus berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, lalu berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Katanya demikian, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, setelah murid Tuhan Yesus meminta kepada Yesus untuk mengajarkannya berdoa, Yesus langsung menjawab, apabila kamu berdoa, berdoalah demikian. Nah, adik-adik tahu apa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Iya, benar. Doanya adalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, dan seterusnya, kita sudah tahu itu. Nah, adik-adik, ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal berdoa, apa yang mau kita dengarkan? Pelajaran apa yang mau kita terima dari hal itu? Nah, satu persatu kita akan mendengarkan dari cerita ini. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Berdoa adalah cara kita menyampaikan syukur kepada Tuhan. Menyampaikan syukur atas sukacita yang kita rasakan. Menyampaikan syukur atas pertolongan Tuhan kepada kita sampai saat ini. Nah, berdoa juga adalah satu sarana untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kita. Nah, terus ada pertanyaan, siapa yang mengajarkan berdoa? Yesuslah yang mengajarkan kita berdoa. Nah, jadi jika ada pertanyaan, mengapa kita harus berdoa? Karena Yesus yang mengajarkan kita untuk berdoa. Seperti biasa, sikap kita berdoa
Siapa yang tahu? Ya, biasanya kita sebelum berdoa terlebih dahulu menutup mata, melipat tangan, menundukkan kepala. Nah, apa maksudnya? Mengapa kita harus diajak lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala? Maksudnya adalah kita ketika datang kepada Tuhan harus dengan sikap yang baik. Tunduk, menundukkan kepala berarti kita hormat kepada Tuhan. Kita menutup mata, kita tenang, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh merasa sakit hati ketika berdoa. Nah, jadi sukacita, rendah hati, penuh syukur adalah sikap di dalam berdoa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah, dalam cerita Alkitab hari ini, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, meminta. Lalu yang kedua, carilah. Lalu yang ketiga, ketoklah. Nah, ada 3 hal yang disampaikan kepada kita. Nah, adik-adik, ternyata berdoa itu tidak hanya 1 kali, tetapi terus-menerus dilakukan, berlanjut, tidak cukup hanya 1 kali. Misalnya, kalau kita makan kan tidak cukup hanya 1 kali dalam 1 hari atau dalam 1 minggu, tetapi karena itu adalah kebutuhan kita, maka kita harus makan dengan teratur. Nah, doa itu juga adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita, makanya dilakukan dengan teratur. Dengan teratur. Nah, adik-adik, Inang mau bertanya, kapan saat kita berdoa? Nah, biasanya kita berdoa itu saat kita bersukacita, berulang tahun, dapat hadiah, atau dapat juara. Nah, yang lain juga keadaannya, kapan saat kita berdoa? Saat sedih juga kita boleh berdoa. Saat mengalami kesulitan juga kita boleh berdoa. Dan biasanya yang paling sering kita lakukan itu sebelum makan kita berdoa. Lalu sebelum tidur juga kita berdoa. Lalu bangun tidur kita juga berdoa. Nah, maksudnya apa? Nah, saat bersukacita atau saat kita beruntung atau saat kita dapat hadiah atau saat kita beroleh juara, mengapa kita harus berdoa? Nah, itu tadi di dalam doa ada ucapan syukur, ada ucapan terima kasih kepada Tuhan. Nah, setelah itu sebabnya kita tetap rendah hati. Kita tidak menjadi sombong ketika kita bersukacita atau dapat hadiah atau dapat juara. Kita tidak menjadi sombong tetapi tetap rendah hati. Nah, saat sedih, mengapa kita perlu berdoa? Nah, kalau kita berdoa saat sedih, kita akan menjadi kuat. Kita tidak terus-menerus menangis, tetapi kita akan dapat memperoleh semangat yang baru lagi. Nah, yang berikutnya saat mengalami kesulitan, mengapa kita harus berdoa? Karena perlu supaya kita tidak jera, supaya kita tidak gampang menyerah, tetapi kita lakukan lagi. Saat pelajaran sulit di sekolah, kita latihan lagi, kita terus latihan sehingga nanti kita bisa mengerjakannya dengan baik. Sehingga saat kesulitan kita tidak marah-marah, tidak marah sama orang tua, tidak marah-marah sama teman, tidak marah-marah sama guru, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya tadi kita biasanya berdoa sebelum makan. Nah, mengapa kita harus berdoa? Seperti tadi yang sudah Inang sampaikan, kita bersyukur.
Kita berterima kasih karena Tuhan masih menyertai kita. Ada makanan terhidang di hadapan kita, itu juga pemberian Tuhan melalui pekerjaan orang tua kita yang diberkati. Nah, jadi perlu kita syukuri. Nah, yang berikut sebelum tidur, mengapa kita harus berdoa? Karena Tuhan sudah menyertai kita seharian dalam pekerjaan, dalam kegiatan kita, ketika kita bermain. Nah, saatnya kita mau beristirahat. Kita mau mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dalam tidur. Nah, berikutnya lagi contoh yang biasa kita lakukan bangun tidur. Kita berdoa. Kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang memberkati kita dalam satu hari itu. Nah, adik-adik, itu dia pesan dari cerita Alkitab kepada kita hari ini. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Nah, sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, tetapi kita perlu berdoa karena apa? Supaya kita tetap menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Kita perlu menunjukkan kedekatan kita kepadanya. Kita perlu menunjukkan hubungan kita, komunikasi kita yang dekat dengan Tuhan. Meski Tuhan sudah tahu semua yang kita perlukan, kita tetap berdoa. Nah, adik-adik, mungkin sekarang sudah lebih 1 bulan kita belajar di rumah, kita tidak bisa bermain dengan teman-teman, kita tidak bisa sekolah minggu, tentu ada rasa bosan kan? Nah, itu karena apa? Karena ada wabah virus corona. Virus corona itu sangat mematikan. Sudah banyak korbannya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Orang-orang sudah waspada. Tidak boleh sering-sering keluar rumah. Harus diam di dalam rumah. Ya mungkin kita bosan, tetapi saat sekarang ada waktu bagi kita sekolah minggu juga untuk mendoakan itu supaya segera berlalu. Nah, adik-adik, yang terakhir kita mau dengarkan, berdoa itu tidak hanya mendoakan diri kita sendiri. Misalnya mendoakan kita sendiri supaya sehat, supaya semakin pintar, supaya bertumbuh di dalam kesehatan, atau mendoakan kedua orang tua kita. Nah, perlu juga mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Misalnya sekarang kita perlu mendoakan pemerintah kita, presiden, dan pimpinan-pimpinan di daerah supaya mampu menyikapi keadaan dengan baik, membuat kebijakan, dan kita juga mendoakan supaya ilmuwan atau yang sedang bekerja mencari obat untuk mengobati virus corona itu biar segera ditemukan. Ya, jadi hari ini kita disegarkan melalui cerita Alkitab tentang berdoa. Jadi anak sekolah minggu supaya bertumbuh, semakin lama bertumbuh imannya, menjadi anak kesayangan Tuhan, menjadi sukacita bagi Tuhan, kita senantiasa berdoa. Dan tidak hanya itu, berdoa dan membaca kitab suci. Kita tahu kan lagunya? Nah, nanti kita akan menyanyikan setelah ibadah ini ya. Baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Telah mengingatkan kami, setiap anak-anak di gereja HKBP Raja yang sedang beribadah di rumah masing-masing untuk tetap berdoa. Bapa di dalam surga, bimbinglah kami menjadi anak yang baik,
Bimbinglah kami menjadi anak yang rajin berdoa dan mampu melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, mampu menyenangkan hati orang tua kami, dan mampu menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan, yaitu wabah yang masih terjadi hingga saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau berkenan menemukan, mencari, dan memberikan obat bagi ilmuwan yang sedang bekerja sampai saat ini. Biarlah Tuhan, dalam kesulitan ini kami tetap bisa bersekutu dengan Tuhan, menyanyikan pujian, menyerahkan hidup kami di dalam doa kami kepadamu. Berkatilah setiap anak-anak di rumah mereka, di gereja HKBP Raja, atau di dalam bangsa kami Indonesia, sehingga masa pandemi ini tetap memberikan semangat bagi mereka, meskipun tidak boleh bersekolah, tetapi punya semangat melalui kehadiran orang tua dan seluruh keluarga mereka masing-masing. Tuhan, berkati, sempurnakanlah ibadah kami pada hari ini, sehingga kami boleh bersukacita dan menjadi pujian di dalam nama Tuhan. Ampuni segala dosa kami, dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mare demahita sia buku ede nomor 760 ayat sada. Tatangnya koma peliata. Ali Tuhan di bata amanami na di Banua Gijang, mau lihat tema di pasahat rohanami tuho ala dohot dat danak di jakon ho tuhara jaunmu. Di sonhu papunguhami pilihan nami, sai jalo mai bahen hasangapon di guarmu. Amin. Rap mahita madok di tangyang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, aiho dona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita,
Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala di pasor hon madamena tuto ditabi. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Salam sehat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci.